Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tugas buat prototipe sama tugas yang pertemuan 1-7. Itu kami akan menjelaskan presentasi tugas kami. Anggota kelompok kami sebenarnya ada 4, cuma satunya lagi masalah jaringan. Jadi perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Mahrus, mahasiswa Institut Teknologi dan Bisnis Asia Malang, jurusan Sistem Komputer Prodi FTD. Kalau alamat saya di daerah Wajak, Malang, asli Malang juga. Sama ada teman saya, silakan perkenalkan diri dulu. Fernando mungkin. Saya Fernando Stefanus dari Prodi SK dari di Saujajar. Oke. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Rizaldi Anugrah Triputra. Saya asli Surabaya, tapi sekarang tinggal di Malang, beralamat di Rumah Saujajar. Oke, terima kasih. Oke. Dosen pengampu kami itu Bu Swastika Yulia Rizka. Kami kebagian TIP 2 karena udah semester 2. Coba saya share screen dulu tentang materinya. Share. Nah, oke, kelihatan ya? Nah, sebentar. Oke. Di sini kami udah ada beberapa evaluasi terkait data eksplorasinya, dan kami dari kelompok 8. Ini identitas kami. Satunya itu namanya Maisaroh, asal dari Riau. Temanya kami itu di Museum Angkut, dapat inspirasi videonya dari YouTube-nya Nico Channel, dengan link tersebut kategori dari vlog. Jadi kita kayak mencari apa sih yang dilakukan oleh user itu, tapi karena kita masih online, jadi kita lewat video dulu, nggak bisa langsung. Contohnya kayak seperti ini, misal ada capture one. Di Museum Angkut Batu ada pengunjung, tapi ini masih sebelum pandemi ya. Jadi kita ngamati dulu aktivitas orang kayak seperti ini. Mereka tuh lagi ngapain sih? Yang perempuan terus sama yang cowok itu lagi ngapain? Kita cari yang apa? Untuk do-nya dari perilaku dan tindakan mereka. Saya ikuti oleh kata-kata yang mereka ucapkan, feel perasaan mereka sama think pikiran atau keyakinan. Nah, untuk perilaku tersebut itu kita bikin headline-nya aja, jadi nggak terlalu panjang. Kalau do-nya itu pengunjung menggunakan fitur edukasi Toyota. Perkataannya, ya mungkin keren sekali teknologi yang digunakan oleh Toyota, dan perasaan dia itu takjub dan terheran melihat teknologi yang canggih. Think-nya, mungkin bagaimana cara menggunakan fitur ini. Selanjutnya, mungkin Fernando coba ini. Dari Capture 2 ini di gambar terdapat orang yang sebuah keluarga yang ke tempat makan di Museum Angkut untuk merasakan rasanya pesawat presiden yang di yang yang disediakan oleh Museum Angkut. Di peta eksplorasi 2 ini terdapat headline Do, Say, Feel, Think. Yang do itu satu keluarga berwisata menunjukkan replika kepresidenan RI yang di Museum Angkut. Headline Say berdialog untuk berfoto di sini. Feel bahagia dengan keluarga bisa menikmati berwisata bersama. Headline Think berpikir mencari posisi yang cocok untuk
foto. Oke, next-nya mungkin ini Maisara sama ini Maisara aja. Jadi sebenarnya peta eksplorasi tentang do say filtering itu kayak do apa sih yang mereka sebenarnya lakukan itu ngapain, terus apa sih yang mereka bicarakan untuk say-nya, dan perasaan mereka berada di kondisi seperti itu gimana, itu feel sama think mungkin apa yang mereka pikirkan. Nah itu untuk peta eksplorasi do say feel think untuk pengamatannya. Selanjutnya setelah kita mendapatkan peta tersebut dan mengamati user, kita mungkin akan tumbuh rasa kayak empati, tahu karakter user apa, dan pastinya akan menumbuhkan kayak pembuatan peta who need why. Jadi kayak siapa orangnya, mereka membutuhkan apa, dan mengapa mereka lakukan itu. Mungkin bisa dijelaskan oleh Rizaldi. Oke, untuk bukunya ini pelanggan ini ingin membeli kerap Batavia tradisional. Terus untuk nilainya itu karena orang tersebut ingin membelinya, sepastinya ingin segera memakan kerap Batavia tersebut. Untuk Y-nya itu karena alasannya untuk membeli kerap Batavia tersebut karena kerap Batavia ini ramai sehingga dikunjungi oleh pelanggan sehingga banyak yang membeli. Oke, itu untuk peta unit Y-nya ya. Jadi kita mengambil objeknya itu kerak Batavia ya. Dan kita mungkin tahu kerak Batavia kan juga untuk saat-saat ini tuh kurang bisa eksis ya di zaman sekarang ini, karena mungkin kalah saing sama makan makanan yang modern, sama makan makanan yang bisa diterima oleh remaja. Nah, itu mungkin gitu. Mungkin ada tanggapan lain gitu dari teman-teman. Kalau nggak ada, itu ya. Izin menambahkan. Ya, silakan. Untuk kan kerap Batavia kan dihitungkan udah makanan udah berapa tahun yang lalu ya. Otomatis kan kalah saing sama makanan modern. Mungkin karena kepopuleran sudah hilang. Mungkin kerak Batavia ini bisa dibilang tuh sering muncul pada saat acara HUT RI Jakarta. Jadi ada acara bisa dibilang kayak kayak di Malang kan kayak Malang Tempo dulu ah. Ya, Nah, ya. bisa dibilang tuh Jakarta kayak gitu juga. Gitu. Hmm. Kalau kebanyakan muncul dari kerak Batavia tersebut. Oke, terima kasih. Masih masuk tradisional ya. Oke. Nah, kita udah dapat Ya, nih. masuk tradisional. Ini kita udah dapat yang who, need, sama why. Tentang pelanggan itu sebenarnya ngapain sih ternyata membeli kerak Batavia yang tradisional. Terus membutuhkan apa yang mereka butuhkan dari pembeli. Mereka membutuhkan untuk makan. Dan mengapanya? Karena mungkin ramai, jadi pembeli juga penasaran terhadap makanannya. Oke, lanjut. Nah, setelah dapat unit Y-nya, kita kan tahu apa sih yang dibutuhkan oleh user itu maunya apa. Selanjutnya kita membuat sebuah solusi buat apa sih, ada masalah apa yang terdapat di sana gitu. Kita karena ngambil objek dari kerak Batavia tersebut, jadi kita mengambilnya itu bagaimana kita bisa menjual kerak Batavia ini ramai dikunjungi sehingga banyak yang membeli. Dan juga sebenarnya ada tambahan untuk bagaimana caranya membuat kerak Batavia ini tetap diminati oleh kaum-kaum milenial sekarang dan bisa menjadi sebuah sumber pendapatan baru dan menjanjikan untuk UMKM di sekitar Jawa, Malang, dan sekitarnya. Karena juga itu termasuk makanan tradisional yang perlu dilestarikan. Enggak tertulis di PPT, enggak apa. Nah, itu tadi untuk peta eksplorasinya ya. Kita udah dapat semuanya dari mulai shadowing fill-nya, homemade, why need you,
Wounded Why sama How My. Baik, selanjutnya mungkin terakhir kita udah diskusi untuk membuat sebuah PPT, bukan PPT sih, membuat prototipe buat menyelesaikan masalah ini. Kita itu membuat terobosan apa sih? Nah, mungkin ada yang kayak membuat poster gitu. Mungkin posternya bisa dijelaskan oleh Fernando atau Rizaldi. Ya, untuk poster ini saya membuat kayak ilustrasi yang membuat kira-kira bisa lebih menarik di mata masyarakat yang secara sekarang banyak orang yang sukanya itu makanannya serba instan. Padahal Batavia ini bisa dibilang makanan yang enak dan bisa dibuat cemilan. Oke, itu aja ya. Kalau dari poster sendiri itu mungkin nggak sih bisa menarik perhatian masyarakat atau kaum-kaum remaja gitu. Seharusnya bisa, karena Batavia ini punya cita rasa yang tidak kalah dengan makanan-makanan instan tentunya. Oke, oke. Nah, setelah ada poster tadi itu mungkin juga akan menumbuhkan daya tarik ya dari masyarakat juga. Tapi itu semua mungkin kurang kurang apa dibutuhkan juga. Perlu sebuah media promosi untuk mempromosikan produk tersebut. Nah, mungkin promosinya itu bisa disampaikan di Zaldi, mungkin lewat apa, dengan apa gitu. Oke, terima kasih. Untuk supaya makanan ini bisa lebih menarik perhatian orang, itu kita bisa dibilang itu nge-share itu posternya tuh lewat sosial media, mungkin lewat Instagram, Facebook, atau mungkin bisa bikin jadi videonya tentang Kerak Batavia tersebut, jadi bisa di-share ke YouTube juga. Mungkin bisa kayak testimoni gitu. Ya. Istilahnya testimoni. Jadi biar menarik perhatian orang tersebut. Ya, mungkin dari itu. Terus kayak apa namanya? Kan ini masih bikin prototipe ya. Kayak konten-kontennya itu nanti mungkin gimana? Untuk konten ini ya mungkin bisa lepas dari prototipe ya. Prototipe mungkin Iya. dari cara penjualannya kayak di tempat terbuka gitu loh. Tempat terbuka itu bisa memilih Bisa. tempat strategis, Hmm. terus supaya ramai dikunjungi ya. Ramai dikunjungi supaya banyak orang membeli. Itu bisa dimasukin ke YouTube kalau bikin videonya seperti itu. Mungkin kita bisa wawancara juga ke orang-orang pendapatnya seperti apa untuk tentang makanan tersebut. Oke. Mungkin itu Sama aja. itu. Logo juga itu mungkin pengaruh nggak? Pengaruh harusnya. Pengaruh juga Soalnya ya. kan nggak ada ya, kalau nggak ada logo kan ya belum tentu juga bisa ramai juga. Mungkin ya cuma lihat sekilas saja. Oh, oke. Berarti bisa dibilang kayak buat personal brandingnya buat sebuah produk tersebut ya. Iya, ya cuma personal brandingnya aja. Brandingnya. Oke. Nah, itu mungkin untuk yang prototipe dari poster.
Selanjutnya ini mungkin cuma ada satu lagi prototipe website ya. Kenapa memilih website? Nah, ini ada website yang prototipenya dulu kita buat. Kenapa kita memilih website? Karena website ini masih banyak dibutuhkan oleh instansi industri sekarang itu mungkin butuh banget ya yang namanya website itu. Apalagi dengan era yang zaman sekarang semua udah beralih ke digital. Website ini kita buat untuk sebuah apa namanya trafficnya, kita narik traffic dari media sosial Kak, Instagram yang dibuat tadi. Jadi bisa kita arahkan beberapa mungkin pelanggan kita yang ada di sana buat ke website. Jadi untuk pemesanannya, untuk apapun itu lebih tertata dan untuk mereka lebih percaya pada apa yang kita jual. Sama ini kita integrasikan dengan apps Android ya. Karena apps Android sendiri nggak bisa dipungkiri, beberapa belakangan juga emang udah lebih dari 100-an juta orang aktif pengguna di Indonesia. Jadi kemungkinan besar kita untuk mendapatkan peluang-peluang itu akan sangat tinggi sekali. Nah, ini saya bikin website masih tapi belum di hosting, masih prototipe semua. Tidak hanya itu, mungkin akan jual beberapa produk ya, produk-produk buat makanan, yang lainnya juga buat menambah branding dari toko tersebut, tapi dengan tetap menu utamanya Kerang Batavia. Nah, ini beberapa websitenya, tampilannya. Oke, mungkin itu saja teman-teman ya untuk prototipenya. Pada tambahan untuk diskusi selanjutnya tentang tugas ini. Udah live limit. Kalau gitu terima kasih semua ya. Oke, Ya, jadi sampai sini saja buat presentasi kami dari kelompok 8. Akhirul kalam, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.